Kadang nggak masuk logika, tapi Pak, ini kan kuliah sulit-sulit, jadi kok bisa semua palsu semua. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Teman-teman semua, setelah Pak Jokowi reuni, malah justru banyak keblunderan di sana ya. Yang ada yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu pintar, makanya lebih lulus duluan gitu ya. Sedangkan Pak Jokowi sendiri sudah mengakui bahwasanya beliau itu bodoh dan juga IP-nya di bawah 2. Jadi ini banyak kekocakan di sini ya, yang justru membuka tabir, membuka kotak Pandora gitu. Dan banyak juga netizen yang tidak percaya gitu loh bahwasanya ini reuni asli, melainkan ini hanya settingan gitu. Belum lagi ketika bertemu, salaman, dari mulai salaman dan lain sebagainya itu terlihat tidak akrab gitu ya teman-teman semua. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita lihat dulu di akun X ya, bagaimana komentar netizen. Nah, ini ada yang nge-tweet juga nih dari Baby Sweet. Maksud dan tujuan reuni alumni Fakultas Kehutanan UGM 1980 untuk apa? Tanda tanya. Apakah untuk memperjelas yang tidak jelas atau menutupi yang tidak jelas katanya. Nggak ada orang di luar kota Solo. Dan yang lebih aneh, teman dia yang lulus orang Solo semua. Padahal kampus swasta aja mahasiswanya random dari berbagai suku dan daerah. Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Dan juga ya, apakah Pak Jokowi itu sudah berapa kali reuni gitu? Setahu kita kan reuninya berdua kali ya. Yang waktu pertama dulu itu yang hanya beberapa orang saja dan Pak Jokowi juga tidak tahu namanya, ya tidak akrab juga. Kita ngelihatnya wagu gitulah ya. Dan sama yang ini gitu loh. Sama aja begitu juga gitu. Cuma kalau yang ini memang lebih rame gitu. Juga tweetan dari Dr. Tiva ya, kenapa Jokowi jadi satu-satunya peserta reuni berbaju putih sementara semua peserta reuni pakai baju biru? Karena Jokowi adalah satu-satunya mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Kalau kata teman Pak Jokowi malah mengatakan nggak ada jurusannya gitu ya. Lalu ditanyakan nih oleh wartawan ya, apakah ada jurusan teknologi kayu gitu ya? Memang nggak ada katanya, yang ada itu teknologi hutan gitu ya. Ada komentar ya, ini orang-orang udah pada tua-tua kok mau aja diajakin Mulyono jadi penipu. Nggak kaleng-kaleng, mereka melakukan penipuan rakyat satu negara bahkan sedunia. Padahal umur udah nggak lama lagi tapi pada nggak takut dosa. Apakah mereka para penganut tidak percaya ada kehidupan setelah mati? Kalau menurut Fedi Damanik ya, beliau mengatakan seharusnya dengan acara alumni tersebut semakin meyakinkan masyarakat, khusus orang-orang yang masih ragu terhadap ijazah Pak Jokowi tentang kebenaran dan keasliannya ijazah dari Pak Jokowi. Tapi malah ini sebaliknya, justru malah netizen semakin ragu lagi gitu loh dengan adanya reuni tersebut karena banyak kejanggalan di dalamnya. Dan teman-teman semua, ada loh yang hampir keceplosan mengatakan kalau Pak Jokowi lulus tahun 2000. Kita lihat videonya. Tadi nggak lulus MKDU, nah, dia ulang terus sampai lulus baru dari situlah ada yang lulus cepat, ada yang Kalau Bapak lulus tahun? saya 86 Februari, jadi di sini saya 3 bulan sama Pak Jokowi. Pak Jokowi duluan. Oleh beliau November sudahnya November 85, saya Februari 86. November 2085 kalau beliau 86. Nah, ada juga kan mengatakan, ada yang 87 juga mengatakan bahwasanya kalau Pak Jokowi kan pinter, IPK-nya di atas 3. Padahal Bareskrim kemarin memperlihatkan mata kuliah Pak Jokowi nilainya itu banyak sekali yang D. 13 nilai C, 6 nilai D. Emang lulus begitu? Emang bisa lulus begitu? Buset, dah IPK 3 aja rata-rata harus B semua. Ya pantas lah kalau dinobatkan jadi alumnus paling memalukan ya. Gimana ini? Jadi nggak jelas ini kan akhirnya. Coba kita dengarkan yang ini. Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada November ya. 5 November 1985. 1985. Bapak lulus tahun berapa, Pak? Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Saya lulus tahun 1987, wisudanya bulan Februari. Lebih duluan Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya.
Pak Jokowi memang nilainya lebih bagus dari saya. Ya memang saya bodoh, dari dulu saya memang bodoh. Saya nggak pintar, saya ngaku itu. Pak Joko itu kan sarjana Teknologi kayu kehutanan. hutan ya? Iya, hutan. Teknologi kayu kehutanan. Hutan ya? Iya. Gimana? Pernah satu kelas, Pak? Kelas atau? Ya satu angkatan dulu kan nggak ada kelas, jadi masuknya bareng tahun 80. Jurusannya apa dulu Pak? Dulu tidak ada jurusan. Kalau Pak Mulyono sendiri jurusannya apa? Saya Fakultas Kehutanan, cuma skripsinya saya ngambil bidang ekonomi manajemen. Jadi tidak ada jurusan Fakultas Kehutanan. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Yang ada di Fakultas Kedokteran. Emang kehutanan dari jurusan, Pak? Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam meneliti 3 meter pertambahan laut dari mereka tuh 1 berapa meter, maka saya dibilang jurusan situ gitu. Nanti ada yang ngurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang ngurusi kayu, disebutnya teknologi kayu, ya kan. Jadi bukan berarti teknologi kayu itu, nah itu kan apa ya, itu cuma pelengkaran orang kalau ngomong itu nggak berarti itu teknologi kayu. Pak Jokowi kan dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Memang begitu ada teknologi kayu, apa kan peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru Pak ya, dipolisikan itu ya Pak? Ya keliru. Risma ngerti apa? Tentang kehutanan saya ini temannya kok. Saya masih kehutanan, alumni kehutanan. Rismon ngerti apa? Ya, jadi clear di sini ya, nggak ada jurusan teknologi kayu, yang ada jurusan teknologi hasil hutan gitu ya. Dan ketika itu katanya nggak ada jurusan, bahkan ada yang mengatakan juga nggak ada kelas gitu ya. Jadi Fakultas Kehutanan itu ada jurusannya nanti kalau sudah di akhir topik skripsinya apa gitu. Nah dari situlah ditetapkan jurusannya. Hui. Apakah seperti ini teman-teman semua? Berarti kan sejalur dong kalau Bung Roy Suryo CS meneliti skripsi dari Pak Jokowi. Kita lanjut videonya. Jokowi. Kalau cuma itu yang dibikin, ini yang seperti acara seperti ini, percuma, nggak percaya orang kalau ini yang seperti ini bisa diupahin. Tapi kalau ada foto-foto tahun lalu punya acara, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu punya acara, saya kebetulan ketua daripada angkatan saya, jadi ketahuan gitu. Ini kalau yang seperti ini, kalau ditanya satu-satu ini, kalau penyelidik hebat ini, ditanya satu ini, di mana ini, ditanya pasti nggak ada ini. Nggak ada ini orang yang dibuat. Masa sekarang aja baru ngumpul, sudah menjadi alumni 30 tahun lebih. Ini nggak masuk akal, Joko. Jok. Ih, sedih banget ya reuni kok seperti rumah duka. Oh, ternyata kayak gini ya kalau reuni di Atlantis. Suasana seperti rumah duka, sungkeman, bela sungkawa ya, kayak terjadi malapetaka. Kalau di Italiano, di Inggris kan saya kuliah di sana ya sama sekolah. Kalau kita reuni itu benar-benar kita bergembira semuanya. Dan lepas semua jabatan, ada seorang pengacara kondangan top, ada seorang politikus, ada teman saya juga businessman yang sukses. Kita lepas jabatan, kamu ya si kutupret dulu ya, ketawa. Dulu kamu ya suka ngupi, ya suka kentut di kelas, ya suka cepir di kelas ya, ketawa gitu. Nggak ada gitu kayak sungkeman, nggak boleh pegang tangan juga kan. Kenapa nggak boleh pegang tangan itu? Kenapa, ada apa? Itulah, untung saya nggak lahir besar di Atlantis ya. Untung banget. Coba kalau gue reuni di sini seperti kuburan gitu kan. Semua itu takut karena saya ini sudah pejabat. Kamu tuh harus sungkeman ya. Kamu harus jilat kaki-kaku, bila perlu pantatku kau jilat. Di sini kalau di Eropa itu enak banget benar-benar.
ekualitas, equality gitu kan. Tidak ada itu yang oh dia lebih tinggi, dia lebih rendah, semua tuh sama. Kita juga bisa bergaul sama Perdana Menteri, kita bisa bergaul sama Presiden, kita hormati secukupnya, habis itu kita sama. Untung banget ya, katanya beragama ya. Kalau di sini beragama aneh banget ya, udah beragama bikin patung, di dewa-dewakan, disanjung-sanjung gitu kan, berlawanan ya. Mending Eropa ateis ya, ateis, tapi mereka tidak mendewakan manusia. Fenomena apa lagi nih? Reoni dress code-nya harusnya biru, Baginda Nabi Mulyono pakai baju putih sendiri, biar ada ciri khusus ya, mantan presiden gitu. Lagian kalau alumni, mau itu presiden, mau itu mantan presiden, mau itu dewa, mau itu setengah dewa, mau Tuhan sekalipun, kalau dress code-nya sudah ditentukan ya ditentukan saja. Yang kedua, mau reunian apa menjadi panitia 17 Agustusan pakai name tag, nggak kenal nama temen satu angkatan satu kelas, udah lupa, kasihan. Kayak bukan reuni betulan tapi reuni sewaan. Kalau reuni betulan buat para alumni UGM, anggota Kagama, pasti seru-seruan, nggak ada reuni formal. Saya yakin siapapun kalian, mau itu angkatan tua ataupun angkatan Gen Z ataupun angkatan gen-gen lainnya, yang namanya reuni itu reuni seru-seruan, nggak ada reuni formal, nggak ada pakai name tag jadi panitia 17-an. Catat ya Bapak Ibu semuanya, alumni Kagama reuni ki seru-seruan. Nek dress code ya dress code kabeh, ora nek ada salah satu anggota alumni itu pakai baju sendiri tanpa dress code tuh nggak ada. Apalagi mandang mantan presiden ataupun presiden atau dewa setengah dewa sekalipun ya. Nyinyir boleh, karena apa? Sama-sama alumni UGM, bukan seperti ini. Meskipun Anda udah tua, ayo yang alumni UGM berspeak up lagi, apakah reuni kalian seperti ini? Kalau angkatan saya tidak Bapak Ibu semuanya ya, kecuali reuni sewaan atau reuni bayaran. Hei para pembela ijazah palsu, bantah ini. Pendukung Jokowi bertanya, ngapain tanya ijazah Jokowi? Kan ia sudah bukan pejabat negara lagi. Apa hak Anda tanya ijazah Jokowi? Oke, saya bantu jawab ya. Yang pertama, Jokowi mendapatkan uang pensiunan sebesar 30,2 juta per bulan seumur hidup. Itu 6 kali lebih besar dari gaji tertinggi PNS yang hanya 5 juta per bulan. Lalu ia juga mendapatkan tunjangan rumah ya, mencakup biaya listrik, air, telepon, serta perawatan kesehatan keluarga. Dan bukan cuma rumah, ia juga mendapatkan mobil dinas dan keamanannya terjamin dari Pas Pampres. Pertanyaannya adalah, itu semua biayanya dari mana? Apa uang pribadi dari Prabowo? Atau dari masyarakat yang bayar pajak? Atau dari APBN? Jika semua biaya itu dari masyarakat, lalu apakah masyarakat tidak berhak untuk menanyakan kasihan ijazahnya? Atau hanya sekedar melihat ijazahnya? Atau jangan-jangan biaya yang selama ini ia dapat ternyata adalah orang yang salah sasaran? Atau Jokowi bukan orang yang berhak menerimanya? Karena ada permasalahan besar dari awal, yaitu mengenai administrasi yang terkait dengan ijazahnya yang diduga palsu. Dan tidak benar jika Jokowi dinyatakan bukan lagi sebagai pejabat negara, karena ia sendiri menjabat sebagai penasehat di Danantara. Hei para pembela Jokowi, hei para pembela ijazah palsu, sadarlah. Gunakan akal sehat Anda agar Anda bisa berpikir lurus. Polisi Kelimpungan pidanakan 12 terlapor kasus ijazah Jokowi. Jadi ijazah yang tak kunjung muncul ini, kita lihat polisi tampaknya mulai mumet nih. Entah kita sedang menyaksikan drama pengadilan atau sinetron kolosal. Yang jelas ada 12 orang yang dituduh mencemarkan nama baik karena mempertanyakan satu dokumen yang tak kunjung ditunjukkan, ijazah.
Kata Profesor Rias Rasid, polisi dipaksa membuat orang-orang ini bersalah. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari cara bagaimana yang bertanya bisa disalahkan. Demokrasi bukan hanya soal suara di TPS, tapi juga suara kritis di ruang publik. Maka, jangan biarkan logika dibonsai. Mari bersuara. Klik tombol subscribe dan bagikan video ini sebelum logikanya ikut-ikutan hilang.